Jika kita membahas mengenai MCU, kita sadar bahwa alam semesta ini memiliki banyak sekali karakter yang bervariasi dengan segala keunikan yang mereka miliki. Mulai dari karakter yang jahat, karakter yang baik, dan karakter yang sebenarnya baik tapi memilih jalan yang jahat untuk menegakkan keadilan versi mereka. Dan dari sekian banyak karakter, kali ini kami tertarik untuk mengangkat kisah dari superhero asal Rusia. Dia adalah Alexei Shostakov alias Red Guardian, sosok pahlawan yang haus ketenaran namun kemudian dipenjara oleh rekan terdekatnya akibat mengkritik negaranya. Selamat datang di channel Marvel Indo, serta selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankannya. Dan berikut adalah alur lengkap dari sepak terjang Red Guardian, sosok Kapten Amerika versi Rusia. Silakan ditonton sampai selesai, khususnya kalian yang penasaran dengan sosok ayah dari Natasha dan Yelena. Seperti apa keseruan kisahnya? Namun sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. Alexei Shostakov lahir di Uni Soviet pada pertengahan akhir abad ke-20. Semasa kecil dia tinggal dan dibesarkan oleh ayahnya. Tidak banyak yang diketahui mengenai kisah masa kecil dari karakter satu ini, namun ada satu momen yang dapat menggambarkan hal tersebut. Pada suatu ketika, ayah Alexei mengajaknya memancing di sebuah danau yang membeku. Selama perjalanan, Alexei kehilangan keseimbangan tubuh dan malah jatuh ke sungai. Mengingat cuaca dingin yang sangat ekstrim kala itu, bahkan melebihi standar cuaca dingin di Rusia, Alexei kecil hampir kehilangan tangannya karena membeku. Satu-satunya solusi yang dilakukan oleh ayahnya adalah dengan mengencingi tangan anaknya sendiri guna menyetabilkan suhu tubuhnya. Kemudian selama Perang Dingin, Alexei Shostakov bergabung dengan angkatan bersenjata Soviet atau yang lebih dikenal sebagai Soviet Armed Forces. Dia merupakan satu-satunya prajurit yang mendapatkan serum Super Soldier yang sudah dibuat ulang, dan dari eksperimen tersebut kemudian merubahnya menjadi sosok Red Guardian. Selama bergabung dengan angkatan ini, Alexei bertindak sebagai prajurit Soviet dengan tugas yang terlihat sama dengan Kapten Amerika. Dia dikerahkan dalam berbagai misi penting dan mendapatkan banyak pujian dari masyarakat Soviet berkat keberhasilannya. Dia bahkan mendapatkan banyak penggemar fanatik dan juga dibuatkan mainan action figure selayaknya karakter superhero terkenal. Dengan menjadi Red Guardian, Alexei mendapatkan banyak ketenaran dan dia sangat menikmati masa kejayaannya itu. Selama mengemban misi ini, dia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama General Dreykov, sampai akhirnya menjalin relasi dan menjadi tangan kanan kepercayaannya. Mengikuti pembubaran Uni Soviet pada Desember 1991, Alexei Shostakov akhirnya diberhentikan dan tidak lagi beroperasi dalam berbagai misi sebagai sosok Red Guardian. Seragam kebanggaannya bahkan disita dan diambil secara paksa darinya. Pada tahun 1992, Alexei kemudian ditugaskan oleh Dreykov untuk menyamar di Amerika Serikat. Dia diperintahkan untuk menyusup ke Institut Utara di Ohio yang merupakan salah satu kantor penting milik organisasi SHIELD. Pada saat yang bersamaan, SHIELD juga disusupi oleh anggota Hydra yang diam-diam memiliki tujuan jahat ketika menyamar di dalam organisasi ini. Sebenarnya, Alexei merasa keberatan ketika diminta untuk menjalankan misi kali ini. Menjadi agen mata-mata bukanlah ciri khasnya karena dia lebih suka menjalankan misi yang penuh aksi seperti misi-misi sebelumnya. Selain itu, dia juga ditugaskan untuk tinggal bersama 3 orang asing yang akan bertindak sebagai keluarga ketika menjalankan misi kali ini. 3 orang yang dimaksud adalah veteran Black Widow yang bernama Melina Vostokov dan 2 calon Black Widow yang masih sangat muda bernama Natasha Romanoff dan Yelena Belova. Keempatnya akhirnya tinggal di Ohio selama 3 tahun mulai dari 1992 hingga 1995. Karena dipertemukan dalam misi rahasia ini, keempatnya kemudian membangun hubungan dan menjadi dekat satu sama lain. Alexei dan Melina mengembangkan perasaan satu sama lain selayaknya suami istri pada umumnya. Sementara Natasha dan Yelena menjalin ikatan persaudaraan dan menganggap Alexei serta Melina sebagai kedua orang tua mereka. Sampai pada suatu hari di tahun 1995, Alexei pulang dari kantornya dengan membawa kabar mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka harus meninggalkan Ohio dan berpindah ke lokasi lain. Ternyata Alexei sudah berhasil dengan misinya.
Dia mendapatkan file penting yang menjadi incarannya dan berhasil membakar Institut Utara tempat dia bekerja. Tindakan ini ternyata diketahui oleh S.H.I.E.L.D. dan membuat posisi mereka berempat menjadi tidak aman. Status sleeper agent yang selama ini disembunyikan oleh Alexei akhirnya diketahui dan mereka harus melarikan diri saat itu juga. Kemudian bertepatan dengan saat makan malam, Alexei kemudian mengumumkan bahwa mereka harus berpetualang. Ini adalah perkataan yang sudah sedari lama Alexei katakan ketika keluarga ini dipertemukan untuk pertama kalinya. Yelena kecil terlihat sangat antusias, berbeda dengan ekspresi yang diperlihatkan oleh Natasha. Dan meskipun hari sudah malam, mereka tetap harus pergi dan diwajibkan untuk membawa barang-barang yang dirasa penting saja. Di tengah perjalanan, Natasha terlihat sangat kecewa. Dia merasa tidak rela untuk meninggalkan kehidupan di Ohio yang terlihat tenang dan menyejukkan. Sesampainya di hanggar, mereka kemudian membagi tugas. Melina, Natasha, dan Yelena terlihat menaiki pesawat kecil, sementara Alexei membuka jalan agar pesawat yang mereka naiki bisa lepas landas tanpa ada halangan. Begitu S.H.I.E.L.D. dan polisi setempat berhasil mendatangi lokasi mereka, Alexei terpaksa mengalihkan perhatian sampai akhirnya berlari untuk mengejar pesawat yang sudah lepas landas. Dia mencengkeram sayap pesawat itu dan mulai menembaki mobil S.H.I.E.L.D. serta para polisi yang mengejar mereka. Baku tembak ini menyebabkan Melina terluka dan Natasha terpaksa menggantikan posisinya untuk mengemudikan pesawat. Akhirnya mereka berempat bisa selamat dan sukses melarikan diri dari kejaran musuhnya. Singkat cerita, pesawat tersebut kemudian mendarat di wilayah Kuba dengan Alexei yang disambut oleh Dreykov selaku atasannya. Mereka terlihat berbicara dengan Alexei yang menyerahkan file penting pesanan Dreykov yang sudah berhasil didapatkannya. Sementara Natasha dan Yelena terlihat mengkhawatirkan Melina yang tertembak saat menghindari kejaran dari S.H.I.E.L.D. Melina kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis, lalu terlihat seorang tentara yang mencoba memisahkan Yelena dari Natasha untuk kemudian dibawa menuju Akademi Red Room. Dengan cepat, Natasha melawan dan melucuti senjata dari pria itu. Dengan berani dia bahkan mengancam akan menembak siapapun yang berani menyakiti adik kecilnya yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Dengan usia yang lebih dewasa dari adiknya, Natasha ternyata sadar bahwa dia dan adiknya akan dimasukkan ke dalam Red Room dan kemudian diproses sedemikian rupa untuk menjadi mata-mata berbahaya. Melihat hal ini, Alexei kemudian menenangkan gadis tersebut dan mengambil pistol darinya. Dia juga mengatakan bahwa baik Natasha dan Yelena, keduanya akan baik-baik saja karena mereka adalah anak yang sangat kuat. Momen tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Dreykov untuk memerintahkan bawahannya agar memberikan obat bius kepada dua anak kecil tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, Alexei Shostakov dan Dreykov ternyata berselisih. Hubungan mereka tidak lagi harmonis dan semua berakhir dengan Dreykov yang berhasil memenjarakan Alexei Shostakov di penjara Seven Circle Prison yang berlokasi di Rusia. Di dalam penjara, Alexei terlihat merana. Dia menderita selama beberapa dekade sambil terus menyimpan rasa amarahnya setelah dihianati oleh orang yang sebelumnya dia percaya. Dia mengasihani dirinya sendiri dan selalu mengenang masa-masa kejayaannya ketika menjadi Red Guardian dengan tugas utama menjalankan misi dari Uni Soviet. Satu-satunya hal yang bisa menjadi hiburan baginya adalah ketika dia mendapatkan surat dan hadiah dari penggemar setianya. Alexei juga sering menceritakan kisah perang untuk menghibur sesama narapidana yang ada di sana, meskipun beberapa kisah kebenarannya masih dipertanyakan. Lalu, pada suatu hari di tahun 2016, Alexei terlihat sedang adu panco dengan beberapa rekan tahanannya. Dia menceritakan kisah palsu tentang bagaimana dia bertarung dan mengalahkan Kapten Amerika pada tahun 1980-an. Namun, seorang narapidana lain bernama Ursa Major kemudian mempertanyakan keaslian ceritanya sambil menunjukkan bahwa Alexei tidak mungkin melawan Kapten Amerika karena pria itu masih membeku di dalam es pada tahun tersebut. Captain America was still frozen in ice then. Dan sebagai respon, Alexei kemudian mematahkan pergelangan tangan Ursa dengan kekuatan super soldier-nya. Tidak berselang lama, Alexei kemudian dipanggil oleh petugas yang memberitahukan bahwa dia sudah menerima surat dari penggemar. Para penjaga kemudian mengejek dengan memanggil menggunakan nama pahlawan supernya sambil memakan kue-kue yang dikirimkan spesial untuknya. Alexei kemudian membaca surat-surat tersebut dan menemukan ada action figure dari karakternya lengkap dengan kostum Red Guardians, sebuah hal kecil yang malah membuatnya bernostalgia.
Ketika Alexei memainkannya, kepala action figure itu terlepas dan dia menemukan semacam alat komunikasi khusus di dalamnya. Setelah dipakai, Alexei kemudian mendapatkan instruksi dari Natasha dan diminta menuju pintu selatan tanpa membuat keributan. Namun, Alexei tidak mengindahkan permintaan tersebut dan malah menggunakan kesempatan ini untuk membalaskan dendam kepada para penjaga yang seringkali merendahkannya. Alexei kemudian menyerang dengan brutal dan masih sempat merebut kue yang menjadi hak miliknya. Keributan masih berlanjut hingga menyebabkan kerusuhan di dalam penjara dengan banyak orang yang berusaha menangkap Alexei, bahkan tahanan lain juga ikut mengejarnya. Alexei kemudian mendobrak pintu baja. Dia berusaha melarikan diri namun dijatuhkan oleh petugas. Natasha terpaksa turun tangan dengan Yelena yang diganggu oleh petugas yang menembakinya. Setelah menyalakan autopilot, Yelena menembak penjaga tersebut, namun getarannya memicu longsoran tebing salju. Dengan bantuan Natasha, Alexei akhirnya berhasil kembali ke posisi yang dia inginkan dan berhasil lolos dari longsoran salju yang menghujani kompleks penjara. Kemudian, setelah berada di dalam helikopter, Alexei terlihat senang bisa kembali bertemu dengan Natasha dan Yelena setelah sekian lama. Terlebih, keduanya adalah orang yang sudah membebaskan sang Red Guardian dari dalam penjara. Sayangnya, berbeda dengan Alexei, Natasha dan Yelena malah memberikan sambutan dingin kepadanya. Tidak butuh waktu yang lama, Natasha terlihat to the point dan langsung menanyakan perihal Red Room kepada Alexei. Mengingat Alexei adalah rekan dekat dari Dreykov, Natasha menganggap dia pasti mengetahui banyak hal tentang akademi mematikan tersebut. Namun di luar dugaannya, ternyata Alexei tidak mengetahui apa-apa tentang Red Room meskipun keduanya terlihat sebagai rekan yang dekat. Satu fakta yang dia ketahui, sosok Dreykov adalah orang yang bertanggung jawab karena sudah menjebak dan memasukkannya ke dalam penjara. Natasha sendiri berniat untuk menghentikan tindakan Dreykov dan menghancurkan Red Room. Sudah banyak anak kecil tidak berdosa yang diculik, mereka dilatih untuk menjadi seorang asasin, di mana setiap 20 anak yang dilatih, hanya ada satu yang terpilih dan sisanya harus dibinasakan. Dreykov memanfaatkan para Black Widow serta mengendalikan mereka untuk kepentingan pribadi, dan hal ini tentu sudah sangat keterlaluan. Pada momen ini, Alexei malah mengoceh tentang bagaimana dia menjadi prajurit super soldier pertama dan satu-satunya yang ada di Uni Soviet. Dia juga optimis bisa mengungguli Kapten Amerika jika tidak ditugaskan oleh Dreykov untuk menjalankan misi di Ohio dan kemudian berakhir di penjara. Kemudian, sebagai bentuk balas budi karena sudah dibebaskan, Alexei kemudian mengajak mereka untuk menemui Melina yang sekarang menetap di Saint Petersburg. Wanita itu adalah Black Widow senior yang tentunya mengetahui banyak informasi terkait dengan Red Room. Terlebih dia adalah orang kepercayaan Dreykov dalam mengembangkan akademi tersebut, maka masuk akal jika dia mengetahui semua tentang lokasinya. Namun, mengingat bahan bakar yang menipis, Yelena tidak yakin mereka bisa sampai ke lokasi di mana Melina berada. Akan tetapi, Alexei tetap bersikeras hingga akhirnya helikopter tersebut jatuh akibat kehabisan bahan bakar. Setelah kecelakaan itu, ketiganya melanjutkan perjalanan menuju Saint Petersburg dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Alexei kembali mengungkapkan kebanggaannya kepada dua orang gadis yang sempat menjadi anak angkatnya. Alexei merasa bangga karena Natasha sudah menjadi bagian dari Avengers, sementara Yelena adalah seorang wanita asasin mata-mata dengan predikat terbaik dalam generasinya. Alexei juga bertanya kepada Natasha apakah Kapten Amerika pernah menyebut mengenai dirinya selama dia bertugas dengan Natasha. Namun wanita itu tidak menghiraukannya dan mereka segera bertemu dengan Melina serta diminta untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah berada di dalam kediaman Melina, Alexei kemudian menemukan seragam kebanggaannya dan langsung memakainya. Dia terlihat cukup kesusahan mengingat berat tubuhnya yang semakin bertambah selama dia tinggal di dalam penjara. Pada akhirnya dia berhasil memakainya dan langsung memamerkannya kepada 3 orang rekan terdekatnya. Mereka berempat kemudian berkumpul di meja makan dan Natasha kembali menanyakan perihal Red Room. Melina diketahui masih bekerja untuk Dreykov, dia juga membantu keberlangsungan akademi tersebut meskipun bekerja dari lokasi yang jauh. Namun, di sini Melina tidak langsung menjelaskan, dia mengawalinya dengan menceritakan misi mereka selama di Ohio, di mana misi ini ternyata berhubungan dengan Red Room. Intinya, Institut Utara yang menjadi sasaran mereka bukanlah markas milik SHIELD seperti yang diketahui banyak orang. Ilmuwan Hydra menjadikan lokasi ini sebagai kedok di mana mereka terfokus untuk mengerjakan program prajurit musim dingin alias The Winter Soldier Program. Eksperimen ini menghasilkan formula khusus yang dapat mempengaruhi sistem basal ganglia.
Ini adalah sebutan lain dari sel neuron di dalam otak manusia yang merupakan kunci untuk pergerakan, persepsi, dan penilaian. Singkatnya, Institut Utara adalah lokasi di mana ilmuwan Hydra mengembangkan sebuah sistem khusus untuk mengendalikan otak manusia agar bisa diperintah sesuka hati oleh mereka. Dan Alexei berhasil mencuri berkasnya ketika dia menyamar menjadi agen mata-mata. Untuk semakin menjelaskan perkataannya, Melina kemudian mendemonstrasikan penelitian tersebut dengan mendatangkan salah satu babi peliharaannya. Menggelikannya, Melina menamai binatang ini dengan nama Alexei seperti sebuah sindiran untuk pria besar yang duduk di antara mereka. Dan berkat penelitian milik Hydra tersebut, Melina mampu memerintahkan binatang itu untuk melaksanakan beberapa tugas termasuk ketika dia diminta untuk berhenti bernapas. Dengan penelitian ini, Dreykov memanfaatkannya untuk mengendalikan banyak asasin peliharaannya dan ditempatkan di berbagai penjuru dunia. Yelena kemudian bertanya, apakah Melina mengetahui siapa sosok yang sedang dikendalikan oleh Dreykov? Namun Melina menyangkal dan mengaku tidak mengetahuinya. Penyangkalan ini kemudian diragukan oleh Alexei karena dia yakin Melina mengetahui jawabannya. Ketegangan kemudian terlihat setelah terjadi pertikaian di antara mereka. Natasha kemudian marah, dia menyebut Alexei sebagai pria idiot yang gila pamor, sementara Melina adalah wanita pengecut yang menutupi informasi penting. Puncak dari ketegangan ini, Natasha kemudian mengatakan bahwa keluarga mereka tidaklah nyata dan hanya bertujuan sebagai settingan untuk mendukung sebuah misi belaka. Perkataan ini terdengar sangat menyakitkan dan melukai perasaan Yelena. Sedari kecil, dia tidak memiliki siapa-siapa dan sudah menganggap keluarga ini sebagai keluarga aslinya. Berbeda dengan Natasha yang sudah lebih dewasa ketika mereka tinggal di Ohio, Yelena hanya gadis kecil biasa yang mendambakan sebuah keluarga harmonis selayaknya keluarga-keluarga pada umumnya. Namun, perkataan Natasha seperti menjadi tamparan fakta bagi Yelena dan membuka matanya bahwa keluarga ini hanyalah sebuah kebohongan belaka. Lebih parahnya, Yelena kemudian mengungkapkan kepada Melina bahwa salah satu agen yang dikendalikan sesuka hati oleh Dreykov adalah dirinya sendiri. Seorang gadis yang menganggap Melina adalah ibunya, tapi Melina menyalahgunakan penelitian tersebut dan membantu memanfaatkan anaknya. Yelena kemudian marah, dia meninggalkan meja dan Alexei mengikutinya untuk mencoba menghiburnya. Ketika Alexei mencoba menenangkan Yelena, gadis itu bersikap dingin dan meminta Alexei untuk diam. Pria itu kemudian mengiyakan, tapi dia tetap melanjutkan dan menceritakan kisah masa lalunya. Di sini Alexei mencoba untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan seorang ayah untuk anak-anak mereka. Pria itu menceritakan kisah ketika memancing es bersama ayahnya, dan ayahnya memberikan pertolongan pertama untuk melindungi anaknya. Sebuah hal yang pasti akan dilakukan oleh Alexei untuk melindungi anak-anaknya termasuk dengan Yelena, meskipun mereka bukanlah keluarga asli. Yelena akhirnya merespon, dia marah dengan tindakan Alexei yang hanya terfokus untuk mengeluh setelah kehilangan kesempatan untuk menjadi pahlawan terkenal sama seperti pada era di masa lalu. Yelena hanya ingin Alexei fokus pada keluarga karena dia sudah mengidolakannya sebagai sosok seorang ayah. Untuk menghibur Yelena, Alexei kemudian menyanyikan lagu berjudul American Pie, lagu favorit Yelena ketika dia masih kecil, dan dari sini Yelena kemudian luluh. Dia menyadari bahwa ayahnya masih mengingat momen kebersamaan mereka di masa lalu. Keduanya resmi berdamai dan Alexei sukses mencairkan suasana. Tidak lama kemudian, datanglah pesawat khusus yang berisikan banyak pasukan Black Widow yang sengaja dikirim untuk menangkap mereka. Hal ini cukup mengejutkan karena tanpa diduga, para Black Widow bisa mengetahui lokasi yang menurut mereka aman untuk ditempati. Taskmaster juga terlihat datang untuk menangkap Natasha dan rekan-rekannya. Pada momen ini, Alexei ditembak dengan peluru bius, namun dia masih bisa bertahan. Dia akhirnya pingsan setelah mendapatkan banyak obat bius dalam dosis di luar batas penggunaan wajar untuk melumpuhkan seorang pria dewasa. Melina terlihat melemahkan Yelena, dan dari sini kemudian terungkap bahwa dia bersekutu dengan Dreykov, serta melaporkan keberadaan mereka untuk kemudian ditangkap oleh bawahannya. Singkat cerita, Alexei terbangun di atas pesawat yang terbang dan mengarah ke atas, sementara Melina terlihat mengemudikan pesawat tersebut. Secara tidak sengaja, Alexei mendengar bahwa pesawat itu akan mendarat. Hal ini sedikit membingungkan karena mereka sedang melaju ke atas, tapi pesawatnya segera mendarat. Namun, tidak butuh waktu yang lama, akhirnya terungkap bahwa Red Room adalah sebuah fasilitas yang terapung dan melayang jauh dari daratan. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, Alexei kembali dibius oleh salah satu antek Dreykov dan membuatnya hilang kesadaran. Ketika sadar, Alexei mendapati dirinya yang terbangun di dalam sel yang bersebelahan dengan Natasha Romanoff. Dia terlihat menenangkan diri dan meminta maaf atas kesalahannya sebagai seorang ayah yang gagal dalam menjaga keluarganya.
Tapi tanpa diduga, pintu sel tiba-tiba terbuka dan ketika Alexei kebingungan, Natasha malah mengungkapkan bahwa dia sendiri yang merancang sel ini. Ternyata Natasha Romanoff yang ada di hadapannya sebenarnya adalah Melina yang sedang menyamar. Wanita itu kemudian menyelamatkan Yelena dengan mengatakan kepadanya bahwa ada sebilah pisau yang dipersiapkan di sampingnya yang bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Yelena berhasil mencegah ilmuwan Red Room untuk membelah tengkorak kepalanya. Di sini, Melina mulai menjelaskan rencananya, di mana sejak awal dirinya dan Natasha sudah mengenakan The Prosthetic Veil untuk bertukar identitas. Melina ternyata sudah mempersiapkan semua ini sebelum memutuskan untuk menghubungi Dreykov dan membawa mereka semua menuju Red Room. Di tempat lain, penyamaran Natasha ternyata diketahui oleh Dreykov. Pria itu terlihat tenang, padahal Natasha datang untuk membunuhnya. Natasha kemudian menanyakan siapa nama asli dari ibu kandungnya. Hal yang membuatnya sangat penasaran karena dia baru saja mengetahui informasi mengenai ibunya setelah diberitahu oleh Melina. Sayangnya, Dreykov malah menceritakan lokasi pemakaman ibu Natasha dengan nama tidak diketahui terukir pada batu nisannya. Pada momen ini, Dreykov juga memberitahukan identitas Taskmaster yang ternyata adalah Antonia, anak kandung Dreykov yang sempat terkena ledakan bom yang dikirim Natasha untuk membunuh pemimpin Red Room itu. Antonia bertransformasi menjadi agen mata-mata mengerikan yang mampu meniru gaya bertarung setiap Avengers. Ini berkat chip khusus yang ditanamkan oleh Dreykov kepada putrinya sendiri. Dreykov kemudian mengirim Taskmaster untuk membunuh Melina yang sudah dianggap sebagai pengkhianat, dan hal ini membuat Natasha bisa membunuhnya dengan mudah. Sayang, tubuh Natasha menjadi kaku ketika dia ingin menghabisi Dreykov. Ini dikarenakan kunci feromon, sebuah metode khusus yang membuat Natasha tidak bisa menyerang Dreykov jika mencium bau tubuhnya. Di tempat lain, Taskmaster terlihat mendatangi Melina, dia memilih mundur sementara Red Guardian terpaksa harus melawannya sendirian. Kembali ke Natasha, ternyata dia tidak kehabisan akal. Dia memutuskan untuk melawan Dreykov dengan mematahkan hidungnya dan memutus syaraf penciumannya. Dengan cara ini, Natasha tidak lagi menghirup senyawa feromon yang mencegahnya untuk menyerang Dreykov. Dalam momen ini, keluarga Natasha menjalankan tugas mereka masing-masing. Melina terlihat merusak mesin turbin dari markas Red Room dan tindakan ini menyebabkan markas tersebut rusak serta jatuh dalam beberapa menit. Yelena bertugas memberikan antidot kepada Black Widow yang ada di sana, namun mereka sudah meninggalkan lokasi tempat latihannya. Kembali ke Red Guardian, semula pertarungan berjalan cukup baik, namun Taskmaster dengan kemampuan meniru gerakan orang lain ternyata cukup membuat Red Guardian kesusahan. Pada akhirnya, Melina harus ikut membantu agar Alexei terselamatkan dari serangan supervillain itu. Akhirnya, Natasha berhadapan langsung dengan Dreykov. Sayangnya ketika dia hendak menghabisinya, rombongan Black Widow kemudian datang dan mereka menghajar Natasha secara membabi buta. Natasha yang menyadari bahwa Red Room adalah akademi berbahaya karena sudah mengeksploitasi wanita, harus melawan sesama wanita yang dikendalikan pikirannya. Dengan perbedaan jumlah yang drastis, satu melawan belasan orang, tentu hal ini membuat Natasha kesusahan. Semua berakhir setelah Yelena meledakkan antidot kepada mereka dan membuat para Black Widow kembali tersadar dari yang semula dikendalikan. Semua terlihat bertarung dengan waktu. Natasha memindahkan data para Black Widow yang tersebar di seluruh dunia, sementara akademi tersebut sudah mulai jatuh ke bawah. Melina dan Red Guardian kemudian menyita sebuah pesawat dan mereka memanfaatkannya untuk menjemput kedua putri mereka, lalu kemudian pergi dari sana. Sayang, pesawat tersebut hilang kendali setelah ditembaki bawahan Dreykov yang berjatuhan. Momen mengharukan kemudian terjadi. Melihat Dreykov bersiap melarikan diri, Yelena kemudian naik ke atas pesawatnya dan menghancurkan salah satu mesin turbinnya. Natasha sempat melarang tindakan ini karena mencemaskan nyawa adiknya. Namun, Yelena tetap keras kepala, dia meledakkan mesin itu sampai membuatnya terpental. Dreykov akhirnya meninggal dalam ledakan, sementara Natasha berjuang untuk mengejar Yelena dan menyelamatkannya. Penyelamatan itu akhirnya sukses, namun Natasha masih disibukkan dengan Taskmaster yang menyerangnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di daratan, pertarungan kembali terjadi, namun Natasha berhasil memberikan antidot serum untuk menyadarkan pikiran Antonia. Lantas, bagaimana dengan Red Guardian? Beruntungnya dia masih selamat, pria itu berjalan bersama dengan Melina yang terlihat kesakitan. Keempat keluarga kembali berkumpul dan mereka berhasil menuntaskan misi mulia untuk menghentikan Dreykov dalam mengendalikan para Black Widow dan berhasil menghancurkan Red Room.
Baik Alexei dan Melina, mereka sudah melupakan ego masing-masing dan dengan tulus mau membantu misi mulia dari kedua anaknya. Sayangnya mereka harus berpisah, Natasha harus kembali bersama dengan Avengers dan membantu membebaskan tim Kapten Amerika, sementara Yelena bertugas menyembuhkan kendali pikiran dari Black Widow lain yang tersebar di seluruh dunia, memanfaatkan antidot yang kelak akan diperbanyak oleh Melina. Alexei Shostakov menjalani program Super Soldier dengan serum yang dibuat ulang oleh Uni Soviet, membuatnya mendapatkan kemampuan khusus yang meningkatkan parameter fisiknya sampai ke tingkat manusia super. Meskipun keterampilannya terlihat berkurang karena usianya yang bertambah dan kenaikan berat badan selama dia berada di penjara, tapi meskipun demikian, Alexei masih mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Alexei mampu melakukan banyak hal yang biasa dilakukan oleh manusia super. Dia cukup kuat untuk melemparkan logam baja besar berkat kekuatannya. Dan setelah bertahun-tahun di penjara, Alexei masih memiliki kekuatannya. Secara rutin dia menghajar banyak penjahat kelas kakap dalam adu panco dan dengan mudah mampu mematahkan otot pergelangan tangan dari salah satu narapidana. Alexei juga mampu menghajar para penjaga sampai menembus jendela kaca dengan satu tangan, dan dia mampu merobohkan gerbang besi yang besar dan tebal dengan sangat mudah. Alexei memiliki daya tahan yang jauh di atas manusia pada umumnya. Dia mampu selamat setelah jatuh dari ketinggian dan mampu bertahan terhadap efek satu obat penenang yang ditembakkan kepadanya. Pria ini juga tidak merasakan sakit sama sekali ketika dia ditato. Tubuhnya tidak memperlihatkan rasa sakit ketika jarum berulang kali menusuk kulitnya. Dia juga terlihat melawan Taskmaster tanpa cedera yang signifikan dan dengan santai menjatuhkan perisainya dengan kekuatan yang cukup sehingga perisai itu tertancap cukup keras di lantai. Karena serum Super Soldier yang disuntikan kepadanya, Alexei dapat bergerak jauh lebih cepat daripada manusia pada umumnya. Hal ini diperlihatkan dengan dirinya yang berlari mengejar pesawat yang hendak lepas landas saat melarikan diri dari kejaran pasukan S.H.I.E.L.D. Alexei memiliki pergerakan yang sangat gesit, bahkan dengan berat tubuh yang meningkat, dia masih cukup gesit untuk melompat menuju atas penjara sebagai upaya untuk melarikan diri. Otot yang dimiliki oleh Alexei memiliki tingkat cedera dan kelelahan yang jauh lebih lambat daripada manusia biasa. Hal ini membuatnya bisa terus bergerak dan tidak mudah lelah. Alexei bahkan mampu berdiri kembali setelah Taskmaster menghajarnya secara terus-menerus. Dia dapat menahan banyak serangan dan juga melancarkan banyak serangan tanpa harus pingsan. Alexei diketahui memiliki refleks yang meningkat. Dia dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari tembakan dari petugas polisi di Ohio tanpa terkena peluru. Dia juga berhasil menjatuhkan perisai Taskmaster sebelum perisai itu dapat mengenai tubuhnya, dan mampu bereaksi terhadap beberapa pukulan yang diarahkan kepadanya. Refleks yang ditingkatkan ini juga diperlihatkan ketika dia menangkap kepala mainan action figure yang tiba-tiba terlepas. Sebagai seorang prajurit Super Soldier, Alexei diketahui memiliki kemampuan regeneratif yang meningkat. Dengan kelebihan ini, dia dapat menyembuhkan bekas luka memar dengan cepat. Sayangnya, karena kemalasan setelah dikurung dalam penjara, hal ini kemudian membuat metabolisme tubuhnya terhambat, mengakibatkan kenaikan berat badannya secara drastis. Jika dia memilih untuk tetap menjaga kebugaran tubuhnya, maka bukan tidak mungkin dia bisa menyaingi Steve Rogers alias Kapten Amerika yang selama ini dianggap sebagai rival abadinya. Sebagai seorang prajurit, Alexei adalah seorang petarung jarak dekat dengan tangan kosong yang sangat terampil dan tangguh. Dia berperan menjadi bodyguard selama misi bersama Melina. Keahliannya semakin ditingkatkan setelah dia menjadi Super Soldier, dan berikut adalah beberapa kemampuan uniknya yang dijelaskan di sepanjang film. Serupa dengan Kapten Amerika, Red Guardian memiliki perisai khusus untuk mendukung aksinya selama menjalankan misi. Tidak jelas bahan utama apa yang dipakai untuk membuat perisainya, namun yang jelas dia ahli memakai senjata tipe ini. Hal ini dibuktikan dengan lihainya Red Guardian dalam melawan Taskmaster yang dilengkapi dengan perisai juga. Dia bahkan berhasil membunuh salah satu anak buah Dreykov dengan memanfaatkan perisai tersebut. Sebagai prajurit Soviet yang terlatih, Alexei mampu menggunakan berbagai jenis senjata api dengan sangat akurat. Selama pelariannya dari Ohio, dia berhasil menembak beberapa ban mobil yang mendatanginya, dan dia melakukan gerakan ini sambil terbaring di atas sayap pesawat dengan kondisi yang tidak stabil. Sebuah kemampuan profesional yang mungkin tidak bisa ditiru oleh orang biasa. Alexei adalah seorang agen mata-mata yang terlatih. Dia mampu menyamar dan menetap di Amerika Serikat dengan berpura-pura menjadi suami Melina dan ayah dari Natasha serta Yelena. Dia melakukan penyamaran ini dengan sempurna selama 3 tahun tanpa menimbulkan kecurigaan dari masyarakat maupun pemerintah sekitar. Selain itu, Alexei berhasil menyusup ke Institut Utara di Ohio dan berhasil mendapatkan file penting yang menjadi incarannya. Misi ini kemudian diakhiri dengan dirinya yang sukses menghancurkan institut tersebut.
Terakhir, Alexei diketahui fasih dalam berbahasa Inggris selain bahasa Rusia yang merupakan bahasa ibunya. Saking fasihnya, dia bahkan bisa meniru aksen Amerika dengan sempurna, membuat tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa sebenarnya dia adalah agen mata-mata yang dikirim oleh Rusia. Dan itulah serangkaian kisah lengkap serta sepak terjang dari Alexei Shostakov alias Red Guardian, lengkap dengan kemampuan dan kekuatannya. Kedepan, dia dipastikan akan kembali muncul dalam film penutup fase 5 yang berjudul Thunderbolt. Red Guardian akan dipertemukan dengan sejumlah antihero rekrutan Valentina, di mana mereka harus menjalankan sebuah misi khusus. Mari kita tunggu bersama, karena film tersebut akan tayang pada Juli 2024 jika tidak ada perubahan jadwal. Dan demikian video kita kali ini. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Silakan request untuk dibuatkan alur karakter siapa lagi yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Seperti biasa, jika kalian menonton sampai selesai, silakan tulis "Min aku nonton sampai selesai" di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.